semuanya mendapatkan pencerahan bagaimana cara kita membantah, menyanggah, mengkanter golongan anti bid'ah hasanah dengan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan, yang mereka propagandakan. Banyak orang yang terpengaruh, tetapi banyak pula para ulama yang alhamdulillah dari masa ke masa telah menjelaskan kepada kita mengenai bantahan-bantahan, sanggahan-sanggahan untuk mengkanter apa yang mereka propagandakan. Syubhat yang pertama, mereka mengatakan kalangan anti bid'ah hasanah. Mereka selalu mempropagandakan bahwa bid'ah itu semuanya dhalalah. Tidak ada yang disebut dengan bid'ah yang hasanah. Apa yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran, yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam hadis, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu semuanya kalau kita lakukan maka hukumnya adalah haram. Kalau kita lakukan maka kita terjerumus ke dalam kesesatan. Di antara syubhat, ya, syubhat itu artinya sesuatu yang dilontarkan, sesuatu yang dipropagandakan untuk mengaburkan hal yang benar, sesuatu yang digembar-gemborkan untuk mengaburkan hal yang benar, ya, hal yang sebenarnya. Syubhat yang pertama yang biasa mereka propagandakan, yang biasa mereka lontarkan adalah perkataan mereka, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Al-Irbad Ibnu Sariyah telah bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah oleh kalian, hindarkanlah diri kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran dan hadis, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'atun, adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin, dan setiap yang bid'ah itu dhalalatun, sesat. Ada lanjutan hadisnya. Rawahu Abu Dawud, ya, al-hadis. Rawahu Abu Dawud. Kata mereka, berdasarkan hadis ini berarti setiap hal yang tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis atau tidak dilakukan oleh Rasulullah dan atau para khulafa rasyidun, maka dianggap sebagai bid'ah yang sesat. Bagaimana kita membantah, mengkanter, menyanggah apa yang mereka sampaikan ini? Hadis ini, kata para ulama, lafadznya umum. Wa kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Lafadznya umum tetapi maknanya khusus. Istilahnya dalam bahasa Arab am, hadis ini adalah am makhsus. Lafadznya umum tetapi maknanya khusus, dikhususkan oleh beberapa hadis yang lain. Jadi kurang lebih maksud Nabi dengan bid'ah yang disebutkan di dalam hadis itu adalah bid'ah sayyi'ah, yaitu setiap perkara baru yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah, menyalahi ijma', menyalahi athar dari para sahabat. Oleh karena itulah Al-Imam An-Nawawi menyatakan di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan sabda Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah, atau wa kullu bid'atin dhalalah, ini adalah am makhsus, lafadznya umum yang telah dikhususkan, lafadz umum yang telah dikhususkan kepada sebagian maknanya. Ini Imam An-Nawawi, seorang pakar hadis yang zahid, seorang wali min auliyaillah, seorang faqih, seorang yang mendalam sekali ilmunya, dan beliau adalah orang yang zahid wari', ya, zuhud wara'. Beliau kemudian melanjutkan, jadi maksudnya adalah sebagian besar bid'ah. Kemudian Imam An-Nawawi membagi bid'ah menjadi 5 macam. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, dan ada bid'ah yang mubah. Lalu beliau melanjutkan, jika diketahui apa yang telah aku tuturkan, diketahui bahwa hadis ini termasuk hadis umum yang telah dikhususkan. Demikian juga hadis-hadis serupa. Apa yang aku katakan ini didukung oleh perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tentang salat tarawih, ni'matil bid'atu hadhihi, atau di dalam riwayat yang lain ni'mal bid'atu
hadhihi. Meski hadis tersebut memakai kata kul sebagai takkid, sebagai penguat, bukan berarti tidak mungkin lagi dikhususkan, melainkan tetap bisa ditakhsis, bisa dikhususkan, seperti yang dikatakan oleh para ulama mengenai ayat tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Surat Al-Ahqaf ayat 25. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ayat ini berbicara mengenai kaum 'Ad, kaum Nabi Hud alaihi salam, yang kafir, yang kemudian ditimpakan kepada mereka azab, siksa yang berupa angin yang meluluh lantakkan mereka, rumah mereka, dan harta benda mereka. Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi kulla syai. Angin itu tudammiru, angin itu telah meluluh lantakkan, telah menghancur leburkan kulla syai, segala sesuatu, bi amri rabbiha, dengan perintah Tuhannya. Nah, para ulama mengatakan bahwa meskipun yang digunakan di dalam ayat ini adalah redaksi kul, semua, tetapi yang dimaksud bukanlah segala sesuatu, betul-betul segala sesuatu. Tetapi yang dimaksud adalah kaum 'Ad beserta harta benda mereka. Langit masih ada, bumi masih ada. Kemudian banyak hal, batuan waktu itu masih ada, pohon-pohonan di sekitar daerah itu juga masih ada. Jadi lafadz kul di dalam bahasa Arab itu tidak selalu bermakna semua. Nah, di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, wa kullu bid'atin dhalalah atau wa kullu bid'atin dhalalah, dipahami oleh para ulama bukan berarti semua bid'ah itu adalah sesat. Yang dimaksud sebagian bid'ah itu sesat. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama mengenai ayat tudammiru kulla syai'. Yang dimaksud bukan angin yang datang kepada kaum 'Ad itu meluluh lantakkan segala sesuatu termasuk bumi dan langit, tetapi yang dimaksud adalah sebagian sesuatu, yaitu kaum Nabi 'Ad yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, beserta harta benda mereka, rumah mereka, harta benda mereka, binatang-binatang ternak mereka, diluluh lantakkan oleh angin yang dikirim oleh para malaikat untuk mengazab kaum 'Ad, kaum Nabi Hud dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil-dalil yang mengkhususkan hadis wa kullu bid'atin dhalalah adalah hadis-hadis dan athar yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau apa yang sudah disebutkan sebelumnya itu dipahami apa adanya, kemudian hadis ini dipahami apa adanya, maka akan terjadi kontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lain. Antara hadis ini dengan banyak sekali hadis yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu, para ulama diantaranya adalah Imam An-Nawawi. Begitu juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis ini adalah am, maksus. Lafadznya memang umum, tetapi maknanya adalah khusus. Artinya adalah apa? Sebagian bid'ah, bukan seluruh bid'ah. Oke, syubhat yang kedua. Kalangan anti bid'ah hasanah selalu menggembor-gemborkan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah. Kata mereka, hadis ini hanya khusus berlaku ketika Nabi masih hidup. Sedangkan ketika Nabi sudah meninggal, maka hal itu tidak berlaku lagi. Nah, ini biasanya disampaikan oleh orang-orang Wahabi. Nah, bagaimana kita menyanggah apa yang mereka propagandakan ini? Kaidah mengatakan la tathbutul khususiyyatu illa bidalil. Kekhususan itu harus berdasarkan dalil. Nah, dalil mengenai kekhususan yang mengkhususkan hadis itu hanya berlaku pada masa Nabi, itu tidak ada. Justru sebaliknya, lafadz hadis tersebut menunjukkan keumuman makna. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyatakan man sanna fi hayati, barang siapa yang merintis pada masa hidupku. Atau Rasulullah juga tidak mengatakan man amila amalan ana amiltuhu fa ahyahu. Barang siapa yang mengamalkan suatu perbuatan
yang telah aku lakukan, lalu ia menghidupkannya. Bukan seperti itu yang dikatakan oleh baginda Rasul. Rasul hanya mengatakan apa? Man sanna fil islami, barang siapa yang merintis di dalam Islam, sunnatan hasanatan, sunnah yang baik, falahu ajruha, sunnah yang baik, perkara yang baik. Merintis, sanna artinya merintis, memulai yang tidak dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, merintis, memulai sebuah perbuatan yang baik di dalam Islam. Rasulullah tidak mengatakan pada masa hidupku. Rasulullah tidak mengatakan pada saat aku masih hidup dan setelah aku mati jangan ada yang melakukan atau mengamalkan hadis ini. Rasulullah menyatakan secara umum, man sanna fil Islam, barang siapa yang merintis di dalam Islam, sunnatan hasanatan. Nah, Islam itu artinya umum, baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun ketika Rasulullah sudah meninggal dunia. Jadi tidak ada dalil yang mengkhususkan hadis yang berbunyi man sanna fil islami sunnatan hasanatan itu hanya berlaku pada masa Rasulullah masih hidup. Oleh karena itu, hadis ini dibiarkan oleh para ulama dengan keumuman maknanya. Artinya barang siapa yang merintis sebuah amal yang baik, baik ketika Rasulullah masih hidup ataupun ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, maka falahu ajruha, maka orang tersebut mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha ba'dah, dan pahala orang-orang yang mengamalkan rintisan amal perbuatan yang dia lakukan sepeninggal dia atau setelahnya. Syubhat yang ketiga, hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah. Sabab urutnya, kata mereka, kata kalangan yang anti bid'ah hasanah, sabab urutnya adalah bahwa latar belakang kenapa Rasulullah menyabdakan hadis ini adalah bahwa beberapa orang yang sangat fakir, sangat miskin, datang ke Madinah dengan memakai semacam kulit hewan yang dilubangi tengahnya, lalu dipakai dengan cara dimasukkan melalui kepala. Ya, bisa kita bayangkan ya, di film-film itu kan biasanya seperti itu. Orang-orang yang hidup di pedalaman, mereka pakai semacam kulit, ya, kemudian dilubangi tengahnya, lalu ketika memakai mereka memasukkan melalui atas kepala, lalu diikat di bagian yang sejajar dengan perut mereka. Melihat itu para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah. Beliau bersedih melihat kefakiran mereka ini. Lalu para sahabat bersedekah dan mengumpulkan sedekah itu hingga terkumpul sedekah dalam jumlah yang banyak. Ketika itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan hadis ini. Ini berarti Rasulullah memuji sedekah, dan itu sudah maklum keutamaannya dalam agama. Artinya mereka ingin mengatakan bahwa apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah pujian khusus kepada mereka, kepada orang-orang yang mengumpulkan sedekah, kemudian memberikan sedekah itu kepada orang-orang yang datang ke Madinah dalam keadaan sangat fakir itu. Tidak boleh hadis ini diterapkan secara umum bagi setiap orang yang merintis amal kebaikan selain yang dilakukan oleh mereka. Hadis ini khusus berlaku bagi mereka. Karena memang latar belakang kenapa Rasulullah menyampaikan sabdanya ini adalah berkaitan dengan mereka. Bagaimana kita menyanggahnya? Kaidah mengatakan, kaidah yang biasa disampaikan oleh para ulama, jumhur ulama tafsir, ulama hadis mengatakan apa? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Dalil itu dilihat dari keumuman lafadznya, bukan dari sebabnya yang khusus. Dalil itu yang diambil adalah keumuman maknanya, bukan kemudian dipahami bahwa hadis itu berlaku khusus bagi sesuatu yang menjadi sabab wurud. Ya, kalau ayat Al-Quran sabab nuzul, kalau hadis adalah apa? Sebab urut dari hadis tersebut. Meskipun hadis tersebut sebabnya khusus, yaitu berkaitan dengan apa yang tadi sudah kami ceritakan, namun sabda Nabi ketika itu berlafaz umum. Jadi yang dilihat keumuman hadis tersebut, bukan kekhususan sebabnya. Seandainya maksud Nabi adalah khusus
khusus berlaku bagi mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan hadis itu dengan lafadz yang umum. Ini sudah sangat mafhum. Ya, ini sudah sangat mafhum. Pelajar ilmu tafsir pemula sudah mengetahui hal ini. Orang yang mempelajari kajian-kajian hadis, ya, pemula, bukan tingkat menengah atau tingkat tinggi, pemula, basic, pasti dia sudah mengetahui hal ini. Syubhat yang keempat, mereka biasanya mempropagandakan, melontarkan bukan hadis Nabi wa kullu bid'atin dhalalah yang dikhususkan oleh hadis man sanna fil Islam, tetapi sebaliknya. Jadi kalau yang kami sampaikan tadi, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Hadis ini lafadznya umum, tetapi dikhususkan oleh banyak sekali hadis. Di antara hadis-hadis yang mengkhususkan makna dari lafadz umum yang terkandung di dalam hadis wa kullu bid'atin dhalalah adalah hadis man sanna fil Islami sunnatan hasanatan. Jadi yang dimaksud kul di dalam hadis wa kullu bid'atin dhalalah itu tidak semuanya. Karena ada hadis lain yang membatasi keumuman lafadznya, yaitu apa? Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan dan seterusnya. Di dalam hadis yang kedua ini disebutkan ada sunnah hasanah dan ada sunnah sayyi'ah. Nah, orang-orang Wahabi itu membalik apa yang biasa disampaikan oleh para ulama ini. Jadi mereka mengatakan man sanna fil Islami sunnatan hasanatan. Itu ditakhsis, dikhususkan oleh hadis lain yang berbunyi wa kullu bid'atin dhalalah. Bagaimana kita menyanggahnya? Ini jelas adalah penafsiran yang ngawur, pemaknaan yang tidak berdasar, yang tidak sesuai dan tidak sesuai dengan sanan al-ulama, tidak sesuai dengan cara para ulama di dalam memahami hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam mengomentari hadis tersebut, di dalam mengomentari takhsis dan keumuman lafadz dan hadis lain yang mengkhususkannya. Imam An-Nawawi mengatakan, fihil hathu mengenai hadis man sanna fil Islam. Beliau mengomentari fihil hathu ala al-ibtida'i bil khairati was-sannis sunanil hasanati wat-tahdhiru minal abatil wal mustaqbahati wa fi hadzal hadits takhsis qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa anna al-murada bihi al-muhdatsatul batilatu wal bid'ul madhmumatu. Dalam hadis ini komentar Al-Imam An-Nawawi, seorang ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i dan juga pengarang kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memulai kebaikan, merintis perkara-perkara baru yang baik, dan memperingatkan masyarakat dari perkara-perkara yang batil dan buruk. Dalam hadis ini juga terdapat pengkhususan, nah ini kata beliau, di dalam hadis ini juga terdapat pengkhususan terhadap hadis Nabi yang lain. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan bahwa bid'ah yang sesat adalah perkara-perkara baru yang batil dan bid'ah yang dicela. Jadi sangat jelas Al-Imam An-Nawawi, pengarang kitab Syarah Sahih Muslim, pengarang berbagai kitab fikih juga, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dan lain sebagainya, beliau menjelaskan bahwa wa kullu bid'atin dhalalah, hadis ini ditakhsis, dikhususkan keumuman lafadznya dengan hadis man sanna atau oleh hadis man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, sehingga dipahami oleh beliau dan banyak sekali para ulama bahwa bid'ah itu tidak semuanya dhalalah, tetapi ada juga bid'ah yang hasanah. Begitu juga As-Sindi, seorang ulama pengarang Hasyiah Ibn Majah, beliau mengatakan, saya langsung baca terjemahnya biar cepat. Sabda Nabi sunnah hasanah, maksudnya adalah jalan yang diridhoi dan diikuti. Cara membedakan antara bid'ah hasanah dan sayyi'ah adalah dengan melihat kesesuaiannya dengan dalil-dalil syara' ataukah tidak. Jadi jelas As-Sindi, pengarang Hasyiah Ibn Majah, juga menyatakan bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat. Ada juga bid'ah yang hasanah. Begitu juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari.
Beliau mengatakan cara mengetahui bid'ah yang hasanah dan sayyi'ah menurut tahqiq para ulama adalah bahwa jika perkara baru tersebut masuk dan tergolong kepada hal yang baik dalam syara' berarti termasuk bid'ah hasanah. Dan jika tergolong hal yang buruk dalam syara' berarti termasuk bid'ah yang buruk. Beliau jelas menyatakan ada bid'ah yang buruk yang tidak sesuai, tidak sejalan dengan syara', dan juga ada bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, yang sejalan dan sesuai dengan Quran dan hadis. Jadi para ulama lah yang mengetahui mana hadis yang umum dan mana hadis yang khusus. Jika hadis tertentu bermakna khusus, hadis mana yang mengkhususkan. Para ulama juga yang mengetahui mana hadis yang mengkhususkan dan mana hadis yang dikhususkan. Jadi yang dipedomani adalah apa yang dikatakan oleh para ulama. Para ulama yang sudah diakui dari masa ke masa. Para ulama yang sudah diakui kepakaran mereka di dalam menafsirkan hadis, di dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Kita jangan terpengaruh dengan penafsiran ngawur yang disampaikan oleh orang-orang yang anti terhadap bid'ah hasanah. Syubhat yang kelima, bid'ah yang diperbolehkan adalah bid'ah dalam urusan dunia. Itu pun sebetulnya bid'ah secara bahasa saja. Sedangkan dalam urusan ibadah adalah haram, sesat, bahkan mendekati syirik. Kalau kita mengatakan kepada mereka, kalau kalian menyatakan bahwa semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah atau di masa Rasulullah adalah bid'ah yang sesat, maka tinggalkan HP kalian, tinggalkan internet, tinggalkan mikrofon, tinggalkan laptop. Kemudian mereka menyanggah, mereka mengatakan, loh ini kan hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau hal-hal yang sifatnya duniawi, nggak ada urusannya, nggak ada kaitannya dengan masalah bid'ah yang sesat. Bid'ah yang sesat itu yang diada-adakan di dalam masalah ibadah. Bagaimana kita menyanggahnya? Kita mengatakan, kita bertanya balik kepada mereka. Apakah berjamaah di belakang satu imam dalam sholat tarawih itu bukan urusan ibadah? Sayyiduna Umar mengumpulkan para sahabat pada masa beliau menjadi khalifah, mengumpulkan para sahabat ketika malam hari bulan Ramadan, sholat tarawih di belakang satu imam. Beliau ketika itu menunjuk sahabat Ubay bin Ka'ab. Apakah itu tidak ada kaitannya dengan ibadah? Kemudian apakah membaca lafaz talbiyah dan lafaz tasyahud yang ditambah-tambahkan oleh Sayyidina Umar dan juga oleh Ibnu Umar, sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada pertemuan yang kedua, apakah itu tidak termasuk ibadah? Kemudian juga membaca zikir ketika i'tidal. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah, lalu dibaca oleh salah seorang sahabat dan itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau tidak pernah mengajarkan itu. Apakah itu tidak termasuk ibadah? Membaca doa kunut yang ditambah-tambahkan oleh para ulama lafadznya tidak persis seperti yang sabdakan atau diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menambahkan ini bukan hanya satu dua ulama, tetapi banyak sekali para ulama yang mengubah-ubah lafaz doa kunut atau menambah-nambahkan, dan kemudian diikuti oleh jutaan umat Islam di berbagai belahan dunia sampai sekarang. Apakah doa kunut itu tidak termasuk ibadah? Kemudian apakah sholat duha yang dinyatakan Ibnu Umar sebagai bid'ah yang hasanah? Ya, Ibnu Umar menyelisihi Abu Hurairah dan para sahabat yang lain yang menyatakan bahwa Rasulullah memang mengajarkan sholat duha. Tetapi Ibnu Umar memiliki pendapat yang berbeda. Sholat duha itu tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi itu adalah hasanah, itu adalah sesuatu yang baik karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Apakah sholat duha yang dinyatakan sebagai bid'ah hasanah oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu bukan ibadah? Tentu adalah ibadah. Ya, tentu semua yang kita sebutkan itu adalah ibadah, bukan urusan-urusan duniawi. Apakah ketika orang menulis kata sholawat atas Nabi tidak sedang beribadah kepada Allah? Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang kedua hari Kamis yang lalu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menulis surat kepada Heraklius, Raja Roma, dan
raja-raja kerajaan besar pada waktu itu mengajak mereka untuk masuk Islam, Rasulullah hanya menulis min Muhammadin Rasulillah ila azimir Rum Hiraql misalkan, ya. Rasulullah tidak menulis sallallahu alaihi wasallam di belakang nama beliau. Nah, ini adalah sebuah, kalau kemudian kita menulis sholawat setelah kita menulis nama Nabi, atau setelah kita menulis Rasulullah, lalu kita ikuti dengan tulisan sallallahu alaihi wasallam, apakah kita tidak sedang beribadah? Padahal itu tidak pernah diajarkan, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak pernah sejauh yang saya tahu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk tulisan, ya. Menulis lafaz salawat dalam bentuk tulisan setelah menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ibadah. Apakah orang yang membaca Quran yang ada titik dan harokat i'rabnya tidak sedang beribadah kepada Allah? Apakah ia tidak akan memperoleh pahala karena membaca Al-Quran yang ada titik dan harokat i'rabnya? Itu tidak pernah ada pada masa Rasulullah, bahkan tidak pernah ada pada masa sahabat. Sebagaimana yang sudah kami sebutkan pada 2 pertemuan sebelumnya, mushaf pada masa Rasulullah, pada masa Sayyidina Abi Bakar, pada masa Sayyidina Umar, pada masa Sayyidina Uthman, pada masa Sayyidina Ali, ya, tidak ada harokatnya. Tidak ada harokat i'rabnya, tidak ada fathahnya, tidak ada kasrahnya, tidak ada sukunnya. Bahkan juga tidak ada titiknya, tidak ada titik di tengah jim, tidak ada titik di atas kha, tidak ada titik di bawah ba, tidak ada titik di atas ta. Semuanya gundul, tidak hanya seperti kitab gundul yang sekarang, kitab kuning, lebih gundul daripada kitab gundul. Quran, mushaf Al-Quran pada masa Rasulullah itu lebih gundul daripada kitab kuning yang saat ini kita baca, kita pelajari di berbagai pondok pesantren. Kitab kuning masih ada titiknya, meskipun nggak ada harokatnya, meskipun tidak ada harokat i'rabnya, tetapi masih ada titiknya. Mushaf pada masa Rasulullah sama sekali nggak ada titiknya dan juga tidak ada harokat i'rabnya. Apakah kemudian kalau kita membaca Quran yang sudah ada titiknya, padahal pada masa Rasulullah tidak seperti itu? Apakah ketika kita membaca Al-Quran yang ada harokat i'rabnya, padahal pada masa Rasulullah tidak seperti itu? Apakah kemudian kita pada saat membaca itu berarti kita tidak mendapatkan pahala, bahkan sesat, karena hal itu tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau jika demikian halnya, ya orang-orang yang anti bid'ah hasanah itu hendaklah mereka menghapus titik-titik dalam Quran itu. Hendaklah mereka menghapus harokat-harokat i'rab yang ada dalam mushaf Al-Quran yang mereka baca. Dan mereka tidak akan mampu untuk membacanya. Nah kemudian, ini panjang ya, saya singkat, tidak usah dibaca, nanti silakan dibaca. Bukankah para ulama ketika mereka menyebut kata bid'ah, hamalatus syara', ya, warasatul anbiya, para ulama yang merupakan hamalatus syara', orang-orang yang membawa syara' ini, menukil, mengutip syara' ini dari para ulama sebelumnya kepada umat setelahnya, bukankah ketika mereka menyebut kata bid'ah, maka yang dimaksud adalah bid'ah syar'iyyah, bid'ah secara syara'. Dari mana pemilahan, oh ini yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa? Orang-orang Wahabi kan seperti itu. Ketika Sayyidina Umar mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi, ketika beliau melihat jamaah salat tarawih yang diimami oleh satu imam, sahabat Ubay bin Ka'ab, lalu Sayyidina Umar mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Orang Wahabi kemudian mengatakan, oh yang dimaksud bid'ah oleh Sayyidina Umar adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syara'. Ini dari mana pemilahan seperti ini? Siapa yang memilah-milah? Oh yang dimaksud ulama ini adalah bid'ah secara bahasa, yang dimaksud ulama Wahabi yang anti bid'ah hasanah itu adalah bid'ah secara syariat, secara syara'. Jadi apabila ulama mengatakan ini adalah bid'ah hasanah, maka orang Wahabi karena terdesak, ya, tidak bisa berkata apa-apa karena yang mengatakan adalah para ulama, karena yang mengatakan itu adalah Sayyidina Umar, lalu mereka menafsirkan secara ngawur bahwa yang
dimaksud bid'ah yang disebut oleh para ulama atau bahkan oleh para sahabat, itu yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah atau secara syarak. Nah, ada hadis yang belum pernah kita sebutkan pada 2 pertemuan sebelumnya, yang menjadi penguat atas apa yang kami jelaskan. Ada hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga riwayat Ibnu Majah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ibtada'a bid'atan dhalalatan la turbillaha wa rasulahu." Barang siapa yang mengada-adakan bid'ah yang sesat yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya, kana alaihi mithlu athami man amila biha, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah dengan nas hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah ini menyatakan bahwa memang ada bid'ah yang dhalalah. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan ada bid'ah yang hasanah, sunnah hasanah. Dan ini sudah kita jelaskan secara panjang lebar pada pertemuan yang pertama dan pertemuan kedua, ya, terkait dengan pembagian bid'ah dan seterusnya, dalil-dalilnya dan seterusnya. Ini sudah kita sebutkan pada 2 pertemuan sebelumnya. Nah, para sahabat ketika mereka mengatakan bid'ah, para ulama ketika mereka mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bukankah mereka juga sudah mengetahui bahwa Rasulullah menyatakan wa kullu bid'atin dhalalah? Meskipun mereka sudah tahu, sudah mendengar, sudah sampai hadis itu ke telinga mereka, bahwa Rasulullah bersabda wa kullu bid'atin dhalalah, tetapi mereka tetap menyatakan bahwa bid'ah itu ada 2, yaitu bid'ah yang hasanah secara global. Bid'ah itu ada 2, ada bid'ah yang baik yang disebut dengan istilah bid'ah hasanah, dan ada bid'ah yang sesat yang disebut dengan istilah bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dhalalah. Syubhat ke-6 yang terakhir, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, tidak pernah melakukannya. Seandainya itu perkara baik, niscaya mereka telah mendahului kita di dalam melakukannya. Lau kana hadza khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya hal ini baik, maka Rasulullah dan para sahabatnya pasti mendahului kita di dalam melakukan hal ini. Seandainya perayaan Maulid itu baik, seandainya peringatan hari-hari besar Islam itu baik, seandainya memakai tasbih dengan subhah yang biasa kita pegang itu, yang biasa kita gunakan untuk menghitung zikir itu baik, niscaya Rasulullah dan para sahabatnya akan mendahului kita di dalam melakukan hal itu. Kita jawab, baik, Rasulullah tidak melakukannya. Apakah beliau melarangnya? Oke, Rasulullah memang tidak pernah melakukan perayaan Maulid Nabi. Apakah Rasulullah pernah melarang orang untuk melakukan maulid Nabi? Atau misalkan begini, kita mengatakan perayaan Maulid Nabi itu adalah bid'ah yang hasanah. Lalu mereka mengatakan seperti ini, tunjukkan dalil kepada kami. Tunjukkan mereka, orang-orang yang anti bid'ah hasanah, mengatakan, tunjukkan dalil kepada kami, sampaikan, kemukakan dalil kepada kami yang menunjukkan bahwa Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk melakukan perayaan Maulid Nabi. Atau tunjukkan dalil bahwa para sahabat pernah melakukan peringatan Maulid Nabi. Kita tanya balik kepada mereka. Oke, sekarang saya menuntut balik kamu untuk mengemukakan, menunjukkan, menyebutkan dalil, baik itu dari hadis ataupun athar para sahabat yang secara eksplisit melarang kita untuk merayakan perayaan Maulid Nabi. Adakah? Tidak ada. Mereka tidak akan bisa menjawab. Jadi dibalik saja, ya. Ya, orang-orang seperti itu kadang-kadang tidak perlu dilayani dengan 1000 dalil, ya. Katakan saja seperti itu sudah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya, kepada mereka, kepada orang-orang yang anti bid'ah hasanah. Rasulullah, jika mereka mengatakan Rasulullah melarangnya secara umum ketika beliau bersabda wa kullu bid'atin dhalalah, kita jawab, bukankah Rasulullah
juga telah bersabda, ini seperti yang tadi ya, sanggahan yang keberapa tadi yang kami sebutkan. Bukankah Rasulullah juga menyatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah. Lalu adakah kaidah yang mengatakan malam yaf'alhu rasul bid'atun muharramah? Apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah yang diharamkan. Tidak ada. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakum bihir rasulu fakhudhuhu, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Dan apa lanjutan dari ayat itu? Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh baginda Rasul, maka jangan lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan wa ma lam yaf'alhu rasul. Wa ma lam yaf'alhu rasul fantahu anhu. Apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, jangan lakukan. Allah tidak mengatakan seperti itu, tapi yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita semuanya sudah hafal, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh baginda Rasul jangan kalian lakukan. Apakah sesuatu dianggap boleh atau sunnah baru setelah Rasulullah melakukannya sendiri? Apakah kalian mengira bahwa Rasulullah telah melakukan semua perkara yang mubah? Ya, tidak. Jika demikian halnya, kenapa kalian memakai mushaf yang ada titik dan harokat i'rabnya? Bukankah itu tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah dan para sahabatnya? Bukankah kaidah mengatakan, ini sudah pernah kami sampaikan pada waktu kita menyelenggarakan kajian dengan tema cara jitu membungkam pemvonis bid'ah sesat, bid'ah yang dhalalah. Bukankah kaidah yang telah disepakati para ulama menyatakan tarku syai'i la yadullu ala man'ih? Tidak melakukan sesuatu tidak menunjukkan. Ketika Rasulullah tidak melakukan suatu perkara, maka hal itu tidak menunjukkan, maka hal itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa hal itu terlarang dan haram untuk kita lakukan. Jadi ketika Nabi atau para sahabat tidak melakukan sesuatu, tidak berarti haram melakukannya. Banyak hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah atau di masa Rasulullah, tidak dilakukan oleh sahabat atau tidak pernah dilakukan pada masa sahabat, yang kemudian dilakukan oleh para ulama setelah generasi sahabat. Peringatan Maulid Nabi, berapa juta, berapa ratus ribu ulama yang membolehkan, berapa juta umat Islam yang melakukan. Kalau itu semuanya adalah bid'ah yang sesat, berapa juta umat Islam yang, berapa miliar dari masa ke masa, ya, berapa miliar umat Islam yang masuk ke neraka. Berapa hanya segelintir orang yang anti bid'ah hasanah, apakah hanya mereka saja yang masuk surga? Sementara jutaan atau bahkan miliaran umat Islam di berbagai belahan dunia, mulai dari abad ke-7 pada saat perayaan Maulid Nabi itu dilakukan, sampai sekarang abad 7, 8 sampai abad ke-15, berapa miliar umat Islam yang merayakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Dan ini akan berlangsung terus meskipun orang Wahabi mengharamkan, meskipun orang Wahabi bahkan memusyrikkan. Sebagian orang Wahabi sangat ekstrim ketika mereka mengatakan bahwa orang-orang yang merayakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan hanya melakukan bid'ah yang sesat, mereka telah musyrik karena telah mengagungkan Rasulullah di atas derajatnya. Karena mereka, kata orang Wahabi, orang-orang yang merayakan peringatan Maulid Nabi itu sama halnya dengan menyembah-nyembah Rasulullah, beribadah kepada Rasulullah karena pengagungan mereka berlebih-lebihan kepada Rasulullah. Ini adalah tuduhan yang luar biasa ini, ya, mengkafirkan, memusyrikkan. Na'udzubillah min dzalik wal a'yadu billahi ta'ala. Ini adalah tuduhan serius, ya. Ini adalah tuduhan serius. Barang siapa yang mengucapkan kata-kata yang menyesatkan dan mengkafirkan seluruh umat, fahuwa maqtu'un bi kufrihi. Fahuwa maqtu'un bi kufrihi. Maka orang itu dipastikan hukumnya adalah kafir. Ya, tetapi tidak semua orang Wahabi se-ekstrim itu. Ada sebagian orang Wahabi yang demikian. Makanya kemudian di beberapa wilayah di Indonesia, bisa kita saksikan di
beberapa tayangan di video YouTube, beberapa orang Wahabi ekstrim di Indonesia, mereka mendatangi tempat-tempat perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka dengan kepongahan dan ketakaburan mereka membubarkan dengan pentungan, dengan apapun yang ada di tangan mereka, memukuli orang-orang yang merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menganggap apa yang mereka lakukan, pengusiran orang-orang yang ada di tempat perayaan Maulid Nabi itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar yang pahalanya besar. Mereka akan dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga karena mereka adalah di antara sedikit orang yang berjuang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari kemungkaran yang menurut sebagian mereka paling besar pada masa ini, yaitu perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan barokah dan bermanfaat bagi kita semua.